Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala memutuskan hukum di antara binatang liar dengan beberapa binatang yang lain, sampai Allah Ta'ala memutuskan hukum kepada binatang brujul, yaitu binatang yang tak punya tanduk dengan binatang yang memiliki tanduk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Jadilah kalian semua menjadi debu." Ketika terjadi kejadian itu, orang-orang kafir berkata, "Semoga diriku itu menjadi debu." Ada 10 binatang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Binatang apa sajakah itu? Simak video ini sampai akhir. Sebelumnya tekan subscribe dan lonceng notifikasi. Bagikan video ini untuk teman-teman dan saudara kalian. Binatang yang akan masuk surga. Berkatalah Muqatil, ada 10 binatang yang masuk surga. Yang pertama, untanya Nabi Salih, anak sapinya Nabi Ibrahim, kambing gibasnya Nabi Ismail, sapinya Nabi Musa, ikannya Nabi Yunus, khimarnya Nabi Yunus, semutnya Nabi Sulaiman, burung hudhudnya Ratu Bilqis, untanya Nabi Muhammad SAW. Yang ke-10, anjingnya Ashabul Kahfi. Lalu Allah menjadikan anjing itu menjadi bentuk kambing gibas, kemudian memasukkannya ke surga. Dikatakan pada hari kiamat didatangkan seorang yang alim dari ulamanya umat Nabi Muhammad. Lalu orang alim itu dihanturkan di hadapan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ya Jibril, ambillah dengan tangannya dan bawalah ia pergi ke nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW." Lalu datanglah Jibril dengan membawa orang alim itu kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi SAW berada di tepi telaga Kausar, sedang memberi minum manusia dengan bejana. Pada giliran ulama, maka Nabi SAW berdiri untuk memberi minum para ulama dengan telapak tangannya. Lalu orang-orang sama bertanya, "Ya Rasulullah, engkau memberi minum para ulama dengan telapakmu?" Nabi SAW menjawab, "Karena sesungguhnya manusia itu sama sibuk waktu di dunia dengan dagangannya masing-masing, sedangkan para ulama ini sibuk dengan ilmunya." Al-Faqih berkata, lebih utamanya amal adalah mengasihi para walinya Allah Ta'ala, serta memusuhi kepada seterusnya Allah Ta'ala. Dan atas pendapat ini telah datang sebuah hadis, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam tatkala bermunajat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, "Apakah engkau telah melakukan untukku suatu amal perbuatan?" Nabi Musa menjawab, "Ya Tuhanku, kami melakukan salat untukmu, kami melakukan puasa untukmu, kami melakukan sedekah ditujukan kepadamu, kami membaca kitabmu dan kami berzikir kepadamu." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Hai Musa, adapun salat bagimu merupakan suatu tanda, adapun puasa bagimu merupakan tameng menjadi benteng, dan sedekah bagimu itu menjadi naungan, dan tasbih bagimu itu menjadi pepohonan di dalam surga. Adapun bacaan pada kitabku itu bagimu akan menjadi istana dan bidadari. Adapun zikirmu kepadaku akan menjadi nur ataupun cahaya. Maka ini semua adalah amalan-amalan untukmu ya Musa. Mana amalan yang kamu lakukan untukku?" Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku amal itu untuk engkau." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Ya Musa, apakah engkau mengasihi seorang wali karena aku saja? Apakah engkau memusuhi seteruku karena aku saja?" Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menjadi mengerti bahwa lebih utamanya amal perbuatan adalah mencintai yang disenangi oleh Allah dan membenci yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.